Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola, masih dalam suasana berkabung. Sejak kepergian striker Liverpool, Diogo Jota dan adiknya yang bermain di Liga 2 Portugal, yaitu Andre Jota. Masih dalam suasana yang berkabung, dimana gue tadi melihat juga sebeleweran dari Twitter, dimana sempat terekam juga raut muka dari istrinya Diogo Jota yang benar-benar hancur sekali, kelihatan sekali, lemas sekali dia. Kemudian Liverpool akhirnya sudah mengambil sikap ya. Liverpool di akun resminya sudah mengambil sikap di webnya, di TikToknya, di Instagramnya, di segala macamnya, dimana dalam masa berkabung ini Liverpool akan menutup untuk sementara seluruh store, tempat usaha dan segala macamnya yang berkaitan dengan klub ini. Akan menutup semuanya dan menutup juga akses ya, dimana yang hanya boleh datang ke Anfield adalah orang-orang yang berkabung saja, yang ingin menyampaikan doa. Jadi Anfield akan dijadikan rumah dari almarhum Diogo Jota untuk sementara waktu. Jadi untuk siapapun yang mau menyampaikan belasungkawa bisa datang ke Anfield gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian Liverpool juga menyiapkan sebuah paket buku yang berisi tentang Diogo Jota yang bisa ditandatangani secara fisik ataupun digital untuk menyampaikan rasa bela sungkawa ya dari seluruh fans, baik itu fans Liverpool atau fans dari tim lain di seluruh dunia, itu bisa mengakses. Nanti bisa dicari aja di webnya gitu ya. Dan semuanya sudah memberitakan, semua akun besar ya sudah memberitakan tentang kematian Diogo Jota. Dan gue juga tadi siang udah baca tentang kronologi selengkap-lengkapnya katanya ya. Jadi gue ini mendapat banyak kronologi dari banyak portal berita, dari CNN Portugal, dari Al Jazeera, dari BCC dan segala macamnya, masih banyak gitu. Banyak portal berita yang sudah membedah kronologi dari kematian dari Diogo Jota. Ini gue simpulkan aja ya ini di video ini, oke? Jadi posisi Diogo Jota itu katanya ada di Portugal, tapi gue nggak tahu ya. Katanya Diogo Jota itu mendatangi sebelum kematiannya ya, mendatangi seorang dokter paru-paru katanya, karena Jota mengalami sakit di paru-parunya sehingga harus operasi paru-paru gitu ya, sekaligus katanya menjemput adiknya, katanya begitu ya, sekaligus menemui adiknya kan sudah libur ya, sudah libur kompetisi, jadi bisa berpergian dengan Jota gitu ya. Kayak gitu kan, Jota baru aja menikah ya, dan setelah operasi paru-paru berencana untuk pulang ke Inggris lewat jalur darat. Nah, kenapa lewat jalur darat? Padahal jauh loh, dari Portugal ke Inggris itu lumayan jauh. Portugal itu kan ada di bawah Eropa, Inggris itu ada di atas, agak jauh sebenarnya. Tetapi kenapa menempuh jalur darat? Karena dokter paru-parunya menganjurkan Jota untuk tidak menempuh jalur udara karena baru operasi paru-paru, itu akan cukup berbahaya untuk paru-parunya kalau menempuh jalur udara, sehingga harus melewati jalur darat. Dan ini sebenarnya udah bukan pertama kali Jota menempuh jalur darat berpergian dari Portugal ke Inggris. Sudah berkali-kali ya, karena Jota sendiri kan di Inggris sudah lama ya. Jota tuh hampir 10 tahun berada di Inggris, sejak zaman dia dipinjamkan ke Wolves. Kan Jota itu sebelumnya pemain Atletico Madrid kan, dipinjamkan ke Wolves, ternyata dipermanenkan oleh Wolves dan pindah ke Liverpool. Hampir 10 tahun yang lalu itu terjadi. Ya, hampir 10 tahun yang lalu itu terjadi. Jadi Jota
itu berpergian dari Portugal lewat utara Spanyol, karena Portugal itu harus menyeberangi Spanyol dulu kan kalau ingin menuju negara-negara lain gitu kan. Portugal, Spanyol, Italia di kanannya ya kan, jadi harus menempuh jalur darat lewat utara Spanyol yang tadinya akan menaiki kapal feri, karena kan ada lautan ya, ada lautan sehingga harus melewati kapal feri. Jota tadinya akan berpergian ke Inggris lewat jalur kapal laut. Dan pelabuhan yang dituju oleh Jota itu adalah pelabuhan Santander. Ya, kalau kalian tahu ya, Santander di Spanyol. Ya. Santander itu ada di Spanyol atas ya, dan nanti akan berpergian dengan kapal feri menuju Inggris dan akan checkpointnya itu ke Plymouth, Inggris, dan akan berpergian lagi dengan mobil menuju kota Liverpool, karena tim Liverpool ini akan berkumpul minggu depan ya. Tim Liverpool ini akan berkumpul minggu depan, sehingga Jota harus kembali ke Liverpool minggu ini juga ya. Jadi itu kronologinya. Dan pada pukul 00.30 Jota melewati Jalan Zamora, Spanyol. Ya, jalan yang terbentang cukup luas sebenarnya. Dan menurut berita, ketika kejadian itu terjadi, Jota dan adiknya itu ingin menyalip sebuah kendaraan. Namun ketika dalam situasi menyalip, bannya meledak pada pukul 00.30 itu. Bannya meledak dan mobilnya Jota terpental keluar jalur. Keluar jalur dan kelihatannya menabrak pembatas ya, kelihatannya ya. Ya, intinya keluar jalur terus akhirnya meledak. Dan kedua orang yang ada di mobil itu, yaitu Diogo Jota dan adiknya, meninggal dunia di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisinya sudah habis terbakar, sudah tidak lagi berbentuk. Dan polisi setempat bisa mengenali kedua pemain ini karena KTP dari Diogo Jota itu masih ada, alias tidak banyak yang terbakar. Identitas dari Diogo Jotanya itu tidak habis terbakar, sehingga polisi bisa langsung mengenali jasad tersebut. Tapi diidentifikasi dulu badannya, bener nggak ini Diogo Jota gitu kan. Dan akhirnya terkonfirmasi pada siang harinya bahwa memang mayatnya adalah mayat Diogo Jota dan juga adiknya ya, dan juga adiknya. Jadi itu adalah kronologi lengkap yang gue dapatkan dari banyak sekali portal berita yang ada berseliweran di Instagram, di Twitter, di mana-mana gitu ya. Di portal berita juga banyak. Jadi itu kesimpulan dari kronologi yang terjadi. Dan Liverpool sudah mengibarkan bendera setengah tiang. Dan untuk menghormati almarhum Diogo Jota, Liverpool akan mempensiunkan nomor 20. Dan Liverpool berstatement bahwa nomor 20 adalah nomor dari Diogo Jota selamanya. Tidak akan ada lagi pemilik nomor 20 di kemudian hari, karena meninggalkan trauma yang cukup dalam ya. Bukan cuma untuk Liverpoolnya, untuk keluarganya juga, untuk kita fansnya. Karena gue ada fans Liverpool ya teman-teman. Gue pun lumayan bersedih karena ini pertama kalinya setelah gue ngefans sama Liverpool tuh kehilangan pemainnya karena meninggal dunia. Pertama kalinya. Jadi rest in peace sekali lagi untuk Diogo Jota. Semoga istri dan anaknya, apalagi orang tuanya Jota ya, yang kehilangan 2 anaknya sekaligus, bisa tabah ya menghadapi situasi berat ini. Semoga Jota juga tenang di sana ya, bisa bermain bola dengan Pele, Maradona, Johan Cruyff di sana, Franz Beckenbauer ya, yang udah ada di sana duluan, Gerd Müller gitu ya, pemain-pemain ini, Paolo Rossi, yang sudah legenda-legenda yang sudah berpulang duluan. Ya semoga kasus ini tidak terjadi lagi ya. Sekali lagi rest in peace untuk Diogo Jota.